Jadi datanglah hadis Nabi, naumul alim khairun min ibadatil jahili. Tidurnya orang alim lebih hebat daripada ibadahnya, sholatnya dan sebagainya orang yang bodoh. Bapak-bapak yang saya hormati, Rasulullah mengatur untuk sebelum tidur harus kita persiapan, karena walaupun tidur dalam hadis dikatakan rupi al-qalam an salasin, catatan pena amal diangkat, di stop dari 3 orang. Jadi hari-hari kita ini selalu menulis kita ini. Apa penanya? Berjalan kaki itu menulis, melihat mata itu menulis, berbicara mulut kita ini itu nulis, tangan meraba itu nulis. Nah, untuk 3 orang maka penahnya diistirahatkan. 1, anisobi, anak kecil tidak ditulis amalnya hatta balago, sehingga balik amalnya tidak ditulis. Adapun kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak yang belum balik, padilahnya kembali pada orang yang mengurus, yang merawatnya, baik ibu bapaknya atau kakeknya atau uak atau pamannya, kembali ke sana. Nanti ketika umurnya sampai balik, seluruh kebaikan yang anak lakukan sebelum balik menjadi catatan pertama di buku anak tersebut. Catatan-catatan kesalahan untuk anak yang belum balik tidak dituliskan. Tidak dituliskan dalam catatan amal. Kebaikannya menjadi catatan pertama di dalam buku amal seseorang. 1, orang kecil atau anak kecil sampai balik belum ditulis. Begitu sampai pada detik-detik balik maka baru berjalan pena catatan amal sampai meninggal, sampai yugurgir, sampai napasnya tinggal di tenggorokan, turun ke dada, tenggorokan sampai dada, di sana udah tidak dicatat lagi. Yang kedua, anil majnun hatta afat, orang yang saraf, orang yang gembleng ya, orang gembleng tidak ditulis amalnya, walaupun merampok, walaupun bagaimana tidak ditulis amalnya. Di dunia juga kalau betul-betul orangnya gelo memang tidak dihukumnya. Orang yang majnun tadi ditulis amalnya sampai dia sehat kembali. Yang ketiganya anin naum, dari orang yang tidur tidak dituliskan amalnya, penanya istirahat. Namun kita membaca Al-Quran, di sana dikatakan Allah bersabda, ma min nafasin wa nufusin illa yus'alu yaumal qiyamah. Tidak ada napas, satupun napas yang dihirup dan dihembuskan kecuali semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat ketika dihisab. Sedangkan orang tidur juga bernapas. Kalau begitu, napas orang tidur masih ada pertanyaan, masih ada pertanggungjawaban. Walaupun tadi rupiah kolam anin naum, tetap orang tidur juga akan diminta pertanggungjawaban napas demi napasnya.
Yang dituliskan mana? Yang dituliskan akhir daripada akhir sebelum tidur, napas akhir sebelum tidur, itu yang diperhitungkan. Kalau sebelum tidur yang teringat dunia, maka lagi tidur 1, 2, 3, 4 jam, catatan awalnya dunia 4 jam. Sebelum tidur menghayal, apalagi punya TikToknya, sebelum tidurnya TikTokan, lalu TikToknya ke bawah tidur, 4 jam TikTok gitu, tulisannya. Jadi yang diperhitungkan sebelum tidur, napas sebelum tidur. Maka Rasulullah mengatur, sebelum tidur sebaiknya kita jarah dulu pada orang tua kita yang hidup dan yang sudah mati. Jarah dulu pada guru-guru, jarah dulu pada ulama-ulama, jarah dulu pada Nabi, khususnya di Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tawasul sebelum tidur. Setelah tawasul, lalu bacakan surat Al-Ikhlas 3 kali minimalnya, lalu bacakan Al-Falaq, An-Nas. Masih belum tidur, bacakan ayat kursi diulang-ulang 1, 2, 3 kali sampai berapa kali. Belum tidur juga, diakhiri dengan kata-kata yang sangat ringan, Allahu ma'i, Allahu nadirun li, Allahu syahidi. Begitu tidur dalam keadaan musyahadah, dalam keadaan tafakur, muraqabah, dalam keadaan tajalli, maka waktu tidur 4 atau 5 jam termasuk hitungan waktu tajalli semua, musyahadah semua, muraqabah semua. Jadi hitungan napas atau hitungan waktu sedang tidur yang diperhitungkan waktu napas terakhir sebelum tidur. Apakah pas kita tidur lagi musyahadah, atau pas tidur lagi tafakur, muraqabah, atau lagi tiktokan. Itu mah terserah akhir daripada napas yang terakhir daripada sebelum tidur. Jadi ada aturan supaya napas ketika tidur menjadi napas yang berguna. Nah, ada alimun yang belum mengamalkan ilmunya atau tidak mengamalkan ilmunya. Ilmunya banyak, ilmu syariatnya paham, ilmu suluk tasawufnya paham, ilmu hakikatnya juga paham, tapi belum diamalkan. Itu ilmunya disebut ilmu dulmaniyah, yang akan menjadi hisaban, yang akan menjadi laknat nanti di akhirat. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan. Ulama-ulama mengatakan seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya mu'adzabun min qabli abidil wasan, min qabli ubadil wasan, disiksa sebelum atau disiksa lebih dahsyat daripada siksaan yang diberikan pada orang-orang yang menyembah tapekong, orang-orang musyrik, orang-orang murtad. Jadi orang alim yang tidak mengamalkan ilmu lebih berbahaya, lebih berat siksanya daripada orang-orang kafir. Mu'adzabun min qabli abil wasan. Orang penyembah tapekong atau penyembah arca berhala, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wa quduhan nasu wal hijaratu uiddatil kafirin. Dinyalakannya api neraka itu suluhnya annas wal hijarah, manusia dan batu-batu, kayu-kayu yang dijadikan persembahan, yang dijadikan tapekong, yang dijadikan arca berhala. Jadi suluhnya neraka adalah manusia-manusia dan tapekong-tapekongnya. Tak ulama yang tidak mengamalkan ilmunya lebih dahsyat daripada orang yang nyembah tapekong.
Kalau yang menyebut tapekom tadi jadi suluhnya, ulama barangkali jadi hawunya. Jadi hawunya, jadi hawu neraka. Ya kalau kalau orang penyembah tapekom menjadi suluhnya, ulama itu lebih dasar jadi hawunya neraka. Nah, kelas jahilun, muta'alimun, alimun. Setelah alimun, amilun, mengamalkan ilmu. Amilun mengamalkan ilmu meningkat pada muhsinun. Apakah yang mengamalkan ilmu itu benar-benar menjadi kebaikan atau sekadar kebaikan dohirnya saja? Muhsinun, mukhlisun. Kalau ilmunya diamalkan menjadi kebaikan, tandanya ngamalnya ikhlas. Ikhlasnya abidin, ikhlasnya jahidin, ikhlasnya arifin. Kalau ikhlasnya arifin, tidak melihat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma ra'ayna syai'an illa ra'ayna Allah bih. Ketika melihat ikhlasnya arifin, tidak sekali-kali melihat sesuatu kecuali melihat Allah di sana. Ma ra'ayna syai'an illa ra'ayna Allah bih. Kalau arifin yang ikhlasnya ikhlas hakiki dalam puasa, tidak melihat selain Allah. Berpuasa, puasa daripada melihat selain Allah, itu puasanya arifin. Jadi amilun, muhsinun, mukhlisun. Nah, baru setelah ilmunya diamalkan, amalnya dengan ikhlas, muflihunal faizun. Jadilah orang yang berbahagia. Proses orang sampai bahagia itu panjang. Mulai orang tadinya bodoh semuanya, terus belajar menjadi muta'alimun, terus hasil ilmu jadi alimun, diamalkan jadi amilun, amalkannya dengan kebaikan jadi muhsinun, muhsinun mukhlisun, mukhlisun muflihunal faizun. Jadilah orang yang berbahagia sebab ilmunya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ilmunya yang membuka jalan untuk ibadah. Kalau ilmu fikih membuka untuk membersihkan hatinya, kalau ilmu tasawuf membuka pintu usul pada ta'ala, kalau ilmunya ilmu hakikat. Maka jadilah orang yang berbahagia. Al-amilu biha, bukan hanya punya ilmu tapi mengamalkan. Al-masi, yang berjalan alal makomati, melalui tahapan-tahapan, menelusuri berbagai makom, tahapan-tahapan kesucian. Al-masi, yang berjalan ala makomati, melalui atau menelusuri berbagai tahapan-tahapan makom-makom. Nah, ini yang disebut salikin. Salik itu adalah al-masyi ala maqamati bi ilmi hali, atau bi di sini mah bihali wa ilmihi, yang berjalan melalui makom-makom dengan tingkah hatinya, dengan ilmunya, bukan dengan ilmunya saja. La bi ilmihi faqat. Al-masyi berjalan makom dalam ilmu suluk, terutama makom itu 9 pokok. Kesananya banyak, tahapan-tahapannya hanya 9 itu modal atau pokok. Kalau salikin udah mempelajari dan mengamalkan yang 9 ini, insya Allah sifat-sifat kebaikan yang lainnya ngikut. Berjalan di atas makom, berapa makom? 9. Satu, pertama makom tobat. Kedua, makom sobar, makom syukur, makom juhud, makom tawakal, makom khauf, makom roja,
makom mahabbah, 9 makom. 9 tahapan kesucian untuk seluruh salikin itu satu keharusan. Artinya siapapun orangnya yang suluk harus bertobat. Karena kita suluk membawa dosa banyak, masih kotor, gak akan bisa lancar suluknya, gak bakal bisa ketemu dengan arti suluk itu apa kandungan di dalam ilmu suluk, gak bakal ketemu kalau jiwanya dalam keadaan kotor. Maka pertama makom itu tobat. Tobat ada tobatnya abidin, ada tobatnya jahidin, ada tobatnya arifin. Tobat pertama, tobat yang pertengahan, dan tobat yang tingkat tinggi. Yang pertama disebut tobatnya awam. Tobat awam di dalamnya ikla anid danbi. Satu, menunda, meninggalkan seluruh bentuk dosa. Kecil apalagi besar. Stop dosa. Yang kedua, ajmu ala ini, berjanji di hadapan Allah tidak akan melakukan lagi dosa. Yang ketiganya, perbanyak permohonan ampun istighfar. Yang keempatnya, islah bainan nas, mengadakan pemberesan dengan sesama manusia. 4 langkah taubatnya abidin. Dosa ditinggalkan, berjanji tidak akan melakukan lagi dosa, istighfarnya banyak, tapi hubungan dengan manusia tidak dibereskan, tidak akan diterima tobatnya. Jadi tobat kita ditangguhkan, dipending sampai kapan kita beres urusan dengan manusia. Belum diproses, tobatnya belum diproses. Kalau masih ada hubungan dengan manusia, ada hubungan dolim, ada hubungan fitnah, ada hubungan penganiayaan dan lain sebagainya. Yang paling banyak hubungan dosa gosipnya, dosa gibah gitu. Apalagi ketika menghadapi pemilu, waduh, gosip menjelek-jelekan musuhnya. Kapan mau minta diampuninya? Mumpung hidup datang ke seorang yang dulu kita gosipkan, yang kita jelek-jelekan, masih ada kesempatan datang mohon maaf. Nah, kalau malu atau takut, SMS aja dah, SMS. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Itu tobatnya abidin, tahap pertama. Yang kedua, tobat itu at-taubatu an-nadamah. Tobat itu ada penyesalan. Walaupun tobatnya dilakukan semua yang tadi, tapi tidak menyesal. Itu tandanya tobat belum diterima. Nah, tidak ada menyesal. Kita tobat, tapi sedikit pun tidak ada penyesalan akan dosa-dosa yang kita telah lakukan. Itu belum diterima, teman-teman. Yang ketiga, tobatnya arifin atau batu arruju ilallah. Tahap yang satu dilakukan, juga penyesalan sampai keluarkan air mata, tapi tidak kembali hatinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya tobat belum diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobar, ridho, syukur dan seterusnya, masing-masing ada kaidah-kaidah yang harus kita ketahui, yang harus kita lakukan. Hanya semua itu yang 9 dari mulai tobat sampai mahabbah tidak akan bisa dilakukan, tidak bisa kita jalankan kalau tidak punya ilmu. Ilmu tobat tidak punya, ilmu sabar tidak punya, ilmu syukur tidak punya, ilmu tidak punya, tidak akan bisa tercapai tahapan-tahapan kesucian yang disebut suluk tadi, tidak akan tercapai kalau tidak punya ilmu. Maka dengan demikian 9 tahapan tadi ditambah dengan makom tolab.
Karena umumnya ilmu didapatkan dari tolab. Kalau tidak tolab tidak punya, apalagi yang tidak yang tolab saja tidak punya ilmunya susah, ngertinya susah, masalah ilmu susah, apalagi yang tidak tolab. Kalau tidak tolab tidak punya ilmu, kalau tidak punya ilmu tidak bisa tobat, tidak bisa sabar, tidak bisa tawakal, tidak bisa juhud. Maka 9 tadi ditambah 1 makom tolab. Setelah 9 tadi ditambah 10 makom dilakukan, Allah memberikan anugerah tambahan. Derajat kita ditambah 1 tahap lagi. Allah berjanji dalam hadis qudsi, man taqarraba ilayya shibron taqarrabtu ilaihi diro'an. Siapa saja orangnya yang mendekatkan padaku dengan cara 1 jengkal saja, maka kami mendekati orang tersebut dengan 1 sikut. Wa man taqarraba diro'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Siapa orang yang mendekatkan diri pada kami dengan 1 siku, maka kami memberikan 1 depak, dan seterusnya dan seterusnya. Siapa orang yang berjalan menuju kami dengan nyantai-nyantai saja, dengan jalan santai, nyantai aja gitu, Allah harwalah lari menyambut kedatangan orang itu. Artinya ketika kita berjalan dalam 1 peribadatan, dalam 1 pengamalan, 1, 2, 3, 4 sampai 9 sampai 10 tahapan suluk tadi, Allah memberikan nomor ke-11-nya. Terakhir tadi makom mahabbah, maka Allah akan memberikan makom mahbub. Tidak usah dipikirkan lagi, tidak usah diingatkan lagi. Allah terus berjanji akan memberikan makom mahbub. Jadi Allah selalu menambah fadl, kelebihan daripada amal kita. Di salik al-masih ala makomat, berjalan di atas makom bihalihi, dengan tingkah hatinya. Ada hal, ada af'al, ada ahwal, ada af'al, ada ahwal, ada amal. Dalam kitab suluk, kalau kata-kata af'al, makna aslinya pekerjaan dohir maknanya. Kalau amal dohir batin maknanya. Kalau ahwalil qulub, itu aslinya, walaupun di suatu waktu kadang-kadang dikatakan amal padahal amal hati, amal batin. Ya, asli amal batin, dohir batin, ahwal awal hati, kalau af'al itu pekerjaan dohir. Nah, orang yang menuju perjalanan menuju pada Allah Subhanahu wa taala, berjalan melalui di atas makom-makom tadi, bihali wa ilmihi, dengan tingkah hati dan ilmunya. Tidak dengan ilmunya saja, la bi ilmi pakot, bukan hanya dengan ilmu dan kata-katanya saja. Kalau kata-katanya udah di makom qoba qose, makom adna, nur awal, nur akhir, alam jabarut, alam lakut dan sebagainya, tapi amalnya tidak diamalkan ilmunya, itu belum termasuk orang suluk, termasuk orang salikin. Orang salik itu mengamalkan di atas tahapan-tahapan tadi dengan ilmu dan amalnya. Saya menghormati perjalanan orang suluk, 1 taroki di makom yakin tadi, dan keduanya tadani, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tadani di dalamnya ada banyak jalan. Ada tadani yang paling umum dari tafakur, mendekatkan diri dengan tafakur, muraqabah, musyahadah. Ada dari parku, lalu jam'ul jam'i, jam'iyah, atau parku maju, panaul pana, bahwa badal pana, itu
pekerjaan salikin ketika berjalan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam makom tadani. Terus yang 9 tadi atau 10 tadi, taubat, sobat dan sebagainya, itu harus dipadukan, harus disandingkan dengan tadani. Kita lagi syukur, bersyukur tentunya masuk dalam tadani. Apa bersyukur kita dalam keadaan tafakur? Apakah bersyukurnya dalam keadaan muraqabah atau bersyukur dalam musyahadah? Apa kita sabar ini dalam keadaan wusul? Apa sabarnya dengan ittisal? Apa sabar ini dalam keadaan mufatahah, mukasafah dan lain sebagainya? Jadi yang 9 tadi, satu daripada 9 ini bisa jadi tafakur, bisa jadi muraqabah, bisa jadi musyahadah, bisa jadi wusul, bisa jadi ittisal dan seterusnya. Di seluruh kajian tahapan yang 9 dan 10 tadi, ketika tolabul ilmi, apakah tolab ilmi kita ini dalam keadaan tafakur, atau tolab ini menjadi muraqabah, atau tolab ini musyahadah? Tidak cukup perjalanan satu pihak, suluk taroki saja, tidak dengan tadani, sabar aja gitu, tapi tidak wusul pada ta'ala. Sabarnya jadi sia-sia, syukurnya jadi sia-sia. Karena kita ingat syukur ya, antara lain bersyukur, syukur hakiki itu adalah syukur nikmat bil iqbal munim. Baru dikatakan syukur yang hakiki ketika orang yang bersyukur kembali hatinya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka 9 atau 10 tahapan dalam taroki tadi harus dipadukan dengan tadani, baik lewat parku, jamul jami. Apakah juhud kita ini dalam keadaan jamu, apa juhud kita dalam jamul jami, atau turun tahapnya naik ke jamiyah bako badal pana. Puncak daripada tadani, hilang seluruh makhluk, yang ada hanya Allah. Itu pun tidak melihat adanya Allah, tidak melihat tidak adanya makhluk. Tidak bisa menyebut adanya Allah, tidak bisa menyebut tidak ada makhluk. Itu puncak daripada tadani tadi di makom au adna atau jamul jami atau panaul pana. Setelah panaul pana, timbul lagi akal jismaninya, nyalur lagi, sadar lagi, disebutnya bako badal pana. Hatinya tetap menghadap Allah, akal jismaninya nyalur lagi, ingat lagi, ada sholat lagi, ada puasa lagi, ada anak lagi, ada cucu lagi dan sebagainya. Tadi sementara tadi di awal ada, jangankan anak cucu dan sebagainya, Allah saja tidak diingat, tidak ingat adanya Allah, tidak ingat tidak adanya makhluk. Yang disebut al-ajul idrok pun tidak bisa menemukan adalah ketemu. Setelah di puncak awal ada, turun lagi di makom tadali, di makom bako badal pana atau makom sohwi namanya. Menghadap Allah dalam keadaan sadarkan diri. Kalau di awal ada menghadap Allah tapi tidak sadarkan diri. Di kitab ini mengajak dan memberi peluang, memberikan jalan pada kita. Hampir setiap babnya menunjukkan atau menunjukkan kita supaya kita bisa berjalan, melangkah maju terus menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala sampai di puncak makom hadrat kursi bi basatil unsi. Kalau sudah sampai di hadrat kursi bi basatil unsi, disebut dirinya namanya anakhat. Udah enjoy di hadapan Allah, tidak ingatkan makhluk. Itu kenikmatan yang luar biasa, asik yang luar biasa. Ketika seseorang sudah masuk di hadrat kursi di basatil unsi, tidak ingat lagi hal-hal yang sifatnya materi, yang sifatnya duniawi. Kadang-kadang Allah juga tidak diingatkan kalau ada dirinya. Mudah-mudahan dengan melalui kajian-kajian yang akan kita pelajari, mudah-mudahan kita dapat terbuka pintu usul, pintu tajalli,
pintu musyahadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dapat kita amalkan. Jangan sampai ilmu kita ini menjadi laknat di hari kemudian. Bapak yang saya hormati, itulah yang dapat sampaikan, mudah-mudahan sekali ada bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kajian pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu nafik, ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin.